ibadah kemudian Tuhan, kami minta agar Engkau membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah pujian-pujian ini akan menyenangkan nama-Mu dan menjadi rema dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mau memberkati jalan kaum muda pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk pujian yang pertama, mari kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Untuk yang lagu kedua, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Kau Sempurna. Cepat ya lagu kedua. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau setia dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kau serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Diserahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, teman-teman, mari sebentar lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk.
Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sungguh penyertaan-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama berkumpul secara online Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan melalui kehidupan setiap hati kami Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Nama-Mu yang dipuji dan juga nama-Mu yang disanjung Tuhan. Tuhan, sebentar kalau kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mau belajar lagi Tuhan, kami mau merenungkan siap firman-Mu, biarlah pada kesempatan kali ini kami boleh belajar lagi semakin dalam, dan hati kami boleh semakin mengasihi-Mu Tuhan, kami semakin mencintai-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap aktivitas ibadah kami Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya, hanya kedatangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Di nama Tuhan, selamat ya sore ya menjelang malam semuanya teman-teman. Ya, meskipun hari ini mungkin jumlah kita nggak banyak, tapi aku percaya ada satu kerinduan bagi setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, dan juga terlebih kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya. Jadi pada kesempatan hari ini aku akan berbagi sharing buat teman-teman semua ya, masih seputar tentang doa teman-teman ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang minggu lalu kan Om Roni udah sharing tentang penyembahan dan juga doa gitu ya. Dan hari ini juga aku akan sharing buat teman-teman semua, terus juga masih seputar doa. Kalau teman-teman mungkin ingat terakhir kali aku sharing di sini juga masih tentang doa kan, gimana kalau Tuhan itu mengatakan tidak kepada doa kita. Nah, pada kesempatan hari ini itu yang aku akan sharing buat teman-teman adalah apa sih sebenarnya fungsi dari doa gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau kita mendengar kata doa ya kan, sebenarnya apa sih doa itu gitu kan. Nah, doa itu bisa dijabarkan seperti ini teman-teman. Doa itu adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Gitu teman-teman ya. Jadi doa itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, teman-teman, yaitu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi doa itu harus benar-benar kita gunakan. Itu tidak hanya 1-2 kali, gitu ya teman-teman ya. Tidak hanya 1-2 kali, tetapi kita berdoa itu sebenarnya adalah setiap saat, gitu kan. Bukan hanya di setiap mungkin event-event tertentu, event-event besar, doa bersama, gitu ya. Apakah itu baik? Jawabannya adalah baik, teman-teman. Tetapi doa itu kita gunakan itu adalah di setiap waktu keseharian hidup kita, gitu ya. Kalau kita menjalani aktivitas teman-teman pada hari ini, ya kan, kita mulai dari bangun pagi, kita doa sama Tuhan, ya kan, kita mengucap syukur sama Tuhan atas hari yang baru Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ya kan, kesempatan kita masih bisa 1 hari lagi nafas Tuhan berikan, Tuhan masih kasih kita kesehatan, ya kan, kita mengucap syukur sama Tuhan, ya kan. Ketika kita memulai aktivitas kita doa juga sama Tuhan, ya kan, Tuhan aku memulai segala aktivitasku pada hari ini, biar Tuhan yang beri hikmat, Tuhan yang beri kemampuan, Tuhan yang sertai selama aktivitas selama 1 hari. Mungkin teman-teman mau berangkat menjalani perjalanan, ya kan, kita doa lagi sama Tuhan, Tuhan jaga aku supaya ketika aku di perjalanan, aku bisa sampai tujuan dengan selamat, ya kan, tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Jadi benar-benar Tuhan menyertai perjalanan kita dari awal pergi sampai gitu kan. Mungkin di dalam hidup kita ingin memilih sesuatu gitu kan, antara mungkin pilihan A atau pilihan B. Kita doa lagi sama Tuhan, teman-teman. Tuhan, kira-kira pilihan yang baik buat aku yang mana sih gitu kan. Kira-kira aku harus milih yang mana, yang A atau B. Kita doa lagi sama Tuhan. Atau mungkin di dalam keseharian hidup kita, suatu hari tiba-tiba kita menjumpai orang yang mungkin menyebalkan, orang yang membuat kita emosi, orang yang sudah menyakiti hati kita, ya kan, kita doa lagi sama Tuhan, Tuhan biarlah
kita punya hati yang sabar, kita punya hati yang mau mengampuni, ya kan, kita tidak punya hati yang benci, dan kita juga butuh doa sama Tuhan, gitu ya. Ketika teman-teman mau mengakhiri aktivitas teman-teman selama 1 hari, ketika teman-teman mau tidur, teman-teman doa lagi sama Tuhan, ya kan? Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam hidupku, ya kan? Selama 1 hari ini aku boleh menjalani hidup, beraktivitas. 1 hari ini Tuhan sertai, gitu kan? Jadi kita itu berdoa itu benar-benar di mana saja dan juga kapan saja, gitu teman-teman ya. Doa itu adalah sebuah gaya hidup, gitu ya, benar-benar. Jadi bukan hanya kalau mau makan doa gitu ya, tetapi benar-benar kita mau ngapain, kalau kita benar-benar apa ya, kita juga doa sama Tuhan, kita aktif komunikasi sama Tuhan. Kenapa sih? Karena kita sendiri itu setiap hari kita butuh Tuhan, teman-teman. Ya, kita butuh pribadi Tuhan, kita butuh sosok Tuhan yang benar menyertai kita, bahwa kita ini nggak bisa menjalani hari kita ini sendiri, teman-teman, tapi kita butuh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, gitu ya. Dan pada kesempatan hari ini, aku akan sharing buat teman-teman. Jadi kita akan sama-sama belajar, ya. Juga termasuk aku sendiri akan termasuk kita sama-sama belajar, ya, termasuk aku juga, gitu ya. Sebenarnya apa sih beberapa hal tentang fungsinya doa, gitu ya, teman-teman ya. Yang pertama, fungsi doa yang aku sharingkan buat teman-teman itu adalah buat apa sih doa itu? Jadi doa itu fungsinya untuk menjadi obat, teman-teman. Untuk menjadi obat di dalam kekhawatiran hidup. Ya, aku akan mengajak sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan buka di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Aku akan bacakan buat kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, teman-teman, di Filipi pasal 4 ayat ke-6 ini, ya, respon pertama kita kalau kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi tantangan di dalam hidup kita, itu adalah berdoa, teman-teman. Ya kan? Mari kita sama-sama introspeksi buat diri kita masing-masing. Kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan, apa sih yang kita lakukan pertama, gitu ya, teman-teman ya. Biarlah pada malam hari kita belajar, ya, bahwa yang kita lakukan pertama adalah kita doa dulu, teman-teman. Ya, doa dulu, jangan bingung dulu, jangan mikirkan bahwa akan terjadi ini itu, jangan pikirkan apapun gitu ya, teman-teman, tapi bawa doa di dalam Tuhan. Teman-teman, ketahuilah ketika teman-teman lagi doa gitu ya, itu teman-teman sedang membawa semua beban, ya, semua permasalahan yang sedang teman-teman alami, itu teman-teman bawa ke Tuhan, teman-teman taruh di bawah kakinya Tuhan, dan kita mau sama-sama bilang bahwa Tuhan, aku nggak kuat, dan aku sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidupku. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mengalami masalah, ketika teman-teman mengalami tantangan, ya, kesulitan, mungkin entah itu di kehidupan sekolah teman-teman, mungkin ada di perkuliahan teman-teman, atau mungkin di yang ada dalam pekerjaan juga, atau mungkin dalam hal apapun, yang pertama harus kalian lakukan adalah yuk doa sama Tuhan. Teman-teman, ketika teman-teman tidak berdoa sama Tuhan, secara tidak langsung berarti itu teman-teman sedang memilih membawa beban segala masalah yang teman-teman alami, itu adalah teman-teman pilih untuk teman-teman pikul sendiri, gitu. Ya kan? Sedangkan bahwa kita ini terbatas, gitu, teman-teman. Sehebat-hebatnya kita tetap butuh Tuhan, gitu loh. Jadi, yuk kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, ya kan? Kita mau bilang bahwa aku percaya Tuhan pasti bisa menolong kita, gitu ya, masing-masing ya. Nah, aku percaya apa yang teman-teman alami hari ini, ketika kita mau doa sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong, gitu ya. Nah, teman-teman, di Filipi tadi pasal 4 ayat yang ke-6, kalau kita baca dan kita perhatikan bersama-sama, ya, di situ dikatakan bahwa
nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah ya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi teman-teman, Tuhan itu juga pengen kita ketika kita berdoa sama Tuhan itu juga kita mengucap syukur, teman-teman. Ya kan? Seringkali banyak orang itu mereka berdoa yang mereka katakan sama Tuhan itu cuma hambatannya, gitu kan? Masalahnya, mengeluh-mengeluhnya itu yang dibawa, gitu kan? Loh, kira-kira kalau misalkan nih, kalau kita pikir sama-sama nih, orang yang doa sama Tuhan isinya mengeluh aja, gitu ya, dibandingkan sama orang yang nggak doa sama Tuhan, kira-kira mending yang mana? Ya kan? Kalau dari dua ini tadi, ya lebih mending orang yang doanya ngomel semua sama Tuhan, kan banyak mengeluhnya. Tapi kalau kita bandingkan lagi, orang yang berdoa, yang isinya cuma mengeluh aja yang dibawa dengan orang yang doa, ya kan? Dia membawa setiap ucapan syukur, dia bilang, oke Tuhan, nggak apa-apa, meskipun hari ini aku punya masalah yang mungkin belum terselesaikan, aku mungkin masih punya tantangan yang masih harus aku alami, tetapi aku sungguh bersyukur sama Tuhan, hari ini aku masih bisa bersuka cita, aku hari ini masih bisa menjalani hariku dengan baik, dan aku masih bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupku, di tengah masalah yang sedang aku alami, meskipun belum selesai, nggak apa-apa Tuhan, aku percaya Tuhan pasti akan bantu gitu teman-teman. Jadi Tuhan itu juga pengen ketika kita berdoa sama Tuhan itu juga bukan isinya cuma mengeluh aja teman-teman, tetapi mengucap syukurlah teman-teman. Percayalah bahwa ada sebuah kuasa ketika teman-teman mengucap syukur gitulah. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup menolong setiap kita, ya kan? Meskipun pertolongan Tuhan itu tidak langsung terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan yang sedang terjadi di dalam hidup kalian, aku juga tidak ngerti teman-teman siapa permasalahan yang sedang kalian alami hari-hari ini gitu kan, karena juga tidak tahu permasalahan yang sedang aku alami, tetapi aku percaya bahwa kita semua sama-sama punya Tuhan yang sanggup menolong kita, teman. Ya, jadi mari teman-teman kita semua bawa setiap pergumulan kita dan kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Tugas kita adalah yuk kita lakukan yang terbaik di dalam hidup kita, teman-teman. Jadi ya kita soal lakukan yang terbaik, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Gitu ya. Bukan jangan sampai kalau kita udah melakukan yang terbaik terus kita stres, teman-teman, kita pusing, kita mikir, ya sudah aku sudah berusaha yang terbaik. Nanti kalau misalkan nanti ada lagi masalah yang lebih berat gimana? Atau nanti kalau misalkan aku sudah berusaha tapi masalah nggak selesai gimana? Itu nggak perlu kita pikirkan, teman-teman. Percayalah kita lakukan yang terbaik. Oke Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik dan aku percaya Tuhan akan melakukan bagian di dalam hidup kita. Itu ya. Aku akan buka. Mari kita buka sama-sama, teman-teman, di Mazmur. Ya, Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22. Aku akan bacakan ya buat kita semua. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin ya teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yuk, kita ada apa yang hari ini menjadi pergumulan teman-teman, kita bawa sama-sama yuk di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara kita, dan Tuhan yang menjaga kita. Ya kan? Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, ya kan, ketika mengalami terjadi masalah di dalam hidupnya, Tuhan tidak akan membiarkan orang itu goyah, ya. Jadi itu juga menjadi kekuatan di dalam hidup kita, teman-teman. Oke, itu yang pertama, ya. Fungsi doa yang pertama adalah menjadi obat di dalam kekhawatiran hidup. Ya. Yang kedua, teman-teman, apa sih sebenarnya fungsi doa itu? Ya, yang kedua adalah doa itu untuk meminta kepada Tuhan. Ya, meminta kepada Tuhan. Ya, aku akan ngajak lagi kita sama-sama untuk buka beberapa ayat di dalam Yohanes. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-13. Aku akan bacakan ya buat kita semua. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya.
Lalu kita buka lagi Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Aku akan bacakan lagi buat kita semua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Oke, kita buka satu ayat lagi di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Ya, teman-teman, dari 3 ayat yang tadi kita baca, di situ dikatakan berulang kali bahwa mintalah, gitu ya, mintalah. Nah, teman-teman, banyak pertanyaan yang seringkali timbul di dalam pikiran orang-orang. Kira-kira kalau kita minta sama Tuhan itu sebenarnya egois nggak sih? Gitu kan? Kalau kita minta sama Tuhan itu sebenarnya boleh nggak sih? Gitu kan ya? Mungkin ada teman-teman yang pernah terbayang pertanyaan seperti itu gitu ya. Sebenarnya kira-kira minta sama Tuhan tuh boleh nggak sih? Gitu ya. Dan jawabannya itu adalah boleh banget teman-teman. Sangat boleh gitu ya. Karena meminta sama Tuhan itu sebenarnya bukan idenya manusia gitu teman-teman, bukan ide kita untuk minta sama Tuhan, tetapi justru itu adalah idenya Tuhan sendiri dan itu yang Tuhan tulis kan di dalam Alkitab ini kan. Dan karena Tuhan tuh pengen bahwa kita itu minta sama Tuhan, ibarat kayak Tuhan itu adalah Bapa, kita ini adalah anak, ya kita minta sama Bapak gitu kan. Pasti Bapak pengen supaya anaknya mintanya sama dia gitu kan. Misalkan kayak kita nih, kita punya orang tua gitu kan, kita punya papa gitu kan. Tentu papa kita pasti pengennya kan kita kalau butuh apa kita mintanya sama papa kita dong. Masa kita mintanya sama papa tetangga gitu kan. Kan ya nggak mungkin gitu kan. Tentu orang tua kita pun pasti pengen ya anakku kalau butuh apa-apa ya mintanya sama aku. Nah, sama seperti Tuhan dengan kita gitu teman-teman. Dan Tuhan itu pengen kita kalau butuh apa kita minta sama Tuhan gitu kan. Tuhan itu menjadi sebuah sumber gitu teman-teman, sumber di dalam hidup kita gitulah. Kita adalah anak dan Tuhan itu adalah bapaknya gitu ya. Nah, tetapi Tuhan itu memang pengen supaya kita itu minta sama dia gitu ya. Apa yang menjadi keinginan teman-teman, apa yang sedang menjadi pergumulan teman-teman, apa yang teman-teman sedang rindukan, minta doa sama Tuhan gitu ya. Tetapi ada yang perlu kita ingat teman-teman ya. Tuhan itu tidak selalu menjawab ya gitu ya. Aku udah sharing sedikit buat teman-teman gimana kalau Tuhan jawab tidak gitu ya. Karena Tuhan juga seringkali belum tentu menjawab ya dan Tuhan itu juga bisa menjawab tidak ataupun tunggu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kita doa gitu ya, Tuhan menjawab tidak atau Tuhan jawab tunggu, percayalah teman-teman, jangan berhenti berdoa, jangan kecewa sama Tuhan, percayalah Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik kok. Selama yang kita doakan sama Tuhan itu berkenan sama Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, apa yang kita minta itu baik, ya percayalah teman-teman, Tuhan pasti kasih kok. Kalau itu memang Tuhan izinkan, gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan nih kita doa sama Tuhan, Tuhan, rokokku habis Tuhan, uangku sudah habis buat beli rokok, aku minta rokok dong, kira-kira Tuhan kasih nggak? Ya nggak kasih dong, ya kan? Karena rokok itu jelas nggak baik buat kesehatan, gitu kan? Kalau misalkan nih, misalkan teman-teman punya permintaan yang aneh-aneh gitu kan ya, kalau itu yang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya Tuhan nggak kasih, gitu kan? Jadi ya kalau kita minta sama Tuhan, ya tentu kita minta juga tidak sembarangan gitu teman-teman ya, bukan berarti semua bisa diminta gitu, tapi selama itu baik, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, percayalah teman-teman Tuhan pasti kasih gitu ya. Dan mungkin Tuhan seringkali juga menjawab tunggu gitu ya, tunggu. Nah, mari bayangin teman-teman, misalkan ini misalkan aja ya, misalkan kita ini sudah dewasa gitu ya, terus kita sudah punya anak gitu ya, katakanlah kita punya anak umur 7 tahun gitu teman-teman, ya kan? Terus anak kita umur 7 tahun ini bilang sama kita,
"Pa, Ma, aku minta mobil dong," gitu kan. Minta mobil, bukan mobil mainan, teman-teman. Minta mobil beneran gitu ya, mobil yang buat dikendarai gitu. Kira-kira teman-teman kasih nggak gitu? Nggak mungkin kan, ya kan? Teman-teman bilang, nggak dulu, tunggu, bukan sekarang. Kenapa? Karena teman-teman tahu, anak yang umur 7 tahun, kalau dikasih mobil langsung, ya jelas itu membahayakan nyawanya, membahayakan nyawa orang lain, ya kan? Tentu orang tua pasti akan bilang, tunggu, nggak sekarang. Mungkin ketika nanti si anak itu beranjak dewasa, dia sudah mungkin punya SIM, sudah belajar nyetir, sudah bisa, baru dikasih, gitu ya. Sama seperti Tuhan dengan kita, teman-teman. Teman-teman, percayalah bahwa Tuhan tuh tahu kok yang terbaik, bahkan Tuhan tuh tahu lebih baik daripada apa yang sedang kita pikirkan hari ini, teman-teman. Ketika Tuhan bilang tunggu, ya percayalah bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, ya kan? Jangan berhenti berdoa, teruslah minta sama Tuhan, ya. Jadi yang poin yang kedua adalah doa itu adalah fungsinya untuk minta sama Tuhan. Teman-teman, kalau kita nggak minta, ya gitu ya, kalau kita nggak minta, maka peluang kita untuk kita tidak menerima itu sebenarnya lebih besar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya keinginan sesuatu, nggak apa-apa, teman-teman minta aja sama Tuhan, teman-teman doa aja sama Tuhan. Tapi yang penting kita harus tahu, ya kan? Kalau Tuhan menjawab, ya puji Tuhan. Kalau teman-teman jawab tunggu, ya teman-teman sabar. Kalau teman-teman Tuhan jawab enggak, ya Tuhan tahu lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada satu cerita ilustrasi, teman-teman. Satu cerita ilustrasi. Ada seorang anak, teman-teman. Ada seorang anak kecil. Dia ini punya pengalaman kalau dia itu kalau dia minta barang sama papanya itu pasti selalu ditolak gitulah teman-teman, ditolak lah sama papanya gitu. Lantas mungkin minta barang ini tolak, minta yang itu ditolak, minta apa ditolak gitu kan. Nah, suatu hari anak ini sedang jalan-jalan sama papa mamanya gitu kan di sebuah mall, dan tiba-tiba mereka itu melewati sebuah toko mainan gitu ya. Mereka melewati sebuah toko mainan, dan anak itu melihat sebuah mainan yang bagus gitu ya, mainan yang bagus banget. Misalkan contohnya apa ya, misalkan Batman gitu teman-teman, superhero Batman gitu yang keren banget, dan anak ini pengen gitu kan, terus anak ini mikir gitu ya, ini mainan Batman ini bagus banget ya, aku pengen Batman ini. Terus si anak ini kan mau minta sama si papanya. Ketika dia mau minta, dia mikir gini, aku biasanya kalau minta nggak pernah dikasih gitu kan, nggak pernah dikasih sama papa aku. Kira-kira aku dikasih nggak ya gitu kan. Anak ini mikir gitu kan, mau minta, tapi biasanya kalau minta nggak dikasih. Tapi akhirnya si anak ini pun memutuskan, udahlah aku coba aja lah, aku minta sama papaku. Dan akhirnya ketika anak ini dia bilang sama papanya, Pak, aku minta dong mainan Batman itu, boleh nggak gitu. Dan tiba-tiba apa yang terjadi teman-teman, si anak ini ya ketika dia minta sama papanya bilang, ya udah nak, karena nilai kamu juga bagus ya kan, kamu rajin belajar, ya nggak apa-apa, papa belikan buat kamu. Dan akhirnya anak itu dia dapat mainan Batman itu, dia seneng banget tuh kan, dia seneng banget karena dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, ya kan. Kita bayangin kalau misalkan anak itu memutuskan untuk nggak minta sama papanya, ya dia nggak akan dapat gitu teman-teman. Jadi sama dengan diri kita masing-masing teman-teman. Ya, kalau kita nggak minta sama Tuhan, maka peluang kita untuk menerima itu jelas lebih kecil, ya kan, dibandingkan kita minta sama Tuhan. Jadi apa yang menjadi keinginan teman-teman, apa yang menjadi cita-cita teman-teman punya harapan apa, teman-teman bawa aja sama Tuhan, nggak apa-apa, kan? Teman-teman doa, teman-teman pergumulkan terus, gitu kan? Kalau misalkan mungkin Tuhan masih belum jawab secara pasti, nggak apa-apa, teman-teman doa lagi aja, gitu ya. Baik, yuk kita bawa apa yang kita menjadi pergumulan kita di hadapan Tuhan, itu ya. Itu yang kedua, teman-teman. Ya kan, tadi yang pertama adalah fungsi doa itu menjadi obat di dalam kekhawatiran hidup, ya kan. Yang kedua adalah doa itu untuk supaya kita itu meminta sama Tuhan. Dan yang ketiga, apa sih fungsi doa itu? Fungsi doa itu adalah untuk sebagai senjata kita melawan roh-roh
jahat, teman-teman. Ya, aku akan ajak kita sama-sama buka Alkitab kita lagi. Kita akan buka di Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, saya akan bacakan lagi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Teman-teman, jadi di dalam dunia ini itu ada sebuah peperangan, ya, peperangan roh yang tidak kelihatan secara mata kita, teman-teman. Nah, kan di sini kenapa adalah ada sebuah penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah di sana. Jadi penguasa-penguasa di suatu daerah tertentu yang seringkali itu membuat terjadinya kekalahan, mungkin terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, gitu kan. Tetapi kita sama-sama belajar bahwa senjata kita untuk melawan itu adalah dengan kita berdoa, teman-teman. Yuk, hari ini kita sama-sama berdoa. Ketika kita doa, kita mau doa, teman-teman, untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mau doa untuk saudara kita. Kita mau doa untuk keluarga kita. Kita mau doa untuk sekolah kita. Kita mau doa untuk gereja kita. Kita mau doa untuk keluarga kita. Dan terlebih lagi kita juga mau doa untuk negara kita, teman-teman. Percayalah, teman-teman, orang-orang di sekitar kita, ya, mereka juga butuh support doa dari kita, gitu, teman-teman, ya. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, mari yuk kita juga bawa doa untuk orang-orang di sekitar kita, ya, teman-teman kita, keluarga kita, ya kan, yang tadi juga negara kita. Mari kita sama-sama bawa doa di dalam Tuhan, teman-teman, ya. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kalau kita pernah baca di satu kitab, ya teman-teman, ada satu kisah yang menjelaskan tentang sebuah peperangan roh di dalam Alkitab, di dalam Daniel pasal 10, ya. Aku tidak akan mengajak teman-teman untuk baca, ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Di dalam Daniel pasal 10 itu adalah kisah tentang Daniel. Pada saat itu Daniel itu sedang berdoa sama Tuhan, gitu, teman-teman. Daniel sedang berdoa kurang lebih selama 21 hari, ya kan? Dan ketika Daniel berdoa selama 21 hari, malaikat Tuhan itu datang sama Daniel. Yang waktu itu malaikat Tuhan itu bilang gini sama Daniel, sebenarnya aku itu dari hari pertama kamu doa, aku tuh udah datang sebenarnya, ya kan? Kan Daniel itu doanya selama 21 hari. Dari hari pertama Daniel itu berdoa, malaikat Tuhan itu sudah datang. Tetapi di tengah jalan, malaikat Tuhan itu dihadang oleh penguasa dari Persia. Teman-teman bisa baca lebih detail, ya, di Daniel pasal 10 itu dihadang oleh sebuah penguasa dari Persia. Dan ini tuh bukan berbicara tentang manusia, gitu, teman-teman. Bukan berbicara tentang manusia yang kelihatan gini, tapi berbicara tentang roh penguasa yang ada di dalam tempat itu. Dan akhirnya terjadilah peperangan, gitu, teman-teman. Terjadilah peperangan, dan untungnya adalah Daniel tidak berhenti berdoa, teman-teman. Untungnya Daniel tetap berdoa terus-menerus setiap hari selama 21 hari. Dan itu diceritakan juga akhirnya dengan doanya Daniel, akhirnya ketika terjadi peperangan, ya, antara malaikat Tuhan dengan penguasa di Persia itu, akhirnya juga datanglah bala bantuan, yaitu malaikat Mikael datang dan akhirnya membantu malaikat itu, sehingga akhirnya malaikat itu bisa menerobos dan akhirnya bisa sampai ke tempat Daniel, gitu, teman-teman. Jadi penting banget buat kita doa, gitu, ya, buat kita doa sama Tuhan, gitu, ya, untuk juga orang-orang di sekitar kita, gitu, ya. Mungkin teman-teman ada mungkin seseorang yang ingin teman-teman doakan, gitu, ya. Teman-teman pengen terjadi perubahan di dalam hidup orang itu, mungkin orang itu hidupnya nggak benar, gitu, ya. Mungkin orang itu seringkali sampai dengan hari ini masih masih hidupnya mungkin nggak benar di depan Tuhan, dan teman-teman pengen supaya dia tuh mengalami perubahan di dalam hidupnya. Teman-teman doakan mereka. Mungkin ketika teman-teman sudah berdoa buat mereka, mungkin belum terjadi sesuatu, gitu, ya. Oh, kayaknya kok aku udah doa tapi kok sama-sama aja, gitu, ya. Teman-teman jangan pernah berhenti berdoa.
teruslah berdoa buat mereka setiap hari. Ya, setiap hari kita berdoa buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita, buat bangsa dan negara kita, teman-teman, dengan apa yang sedang terjadi di masa-masa sekarang ini, ya kan, apa yang dialami oleh negara kita dan juga negara-negara yang lain. Yuk kita sama-sama bawa dalam doa, teman-teman. Kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya di dalam kita semua. Ya, kita akan buka ya satu ayat lagi di dalam Kolose pasal 2 pasal 2 ayat yang ke-10. Aku akan bacakan ya buat kita semua. Dan kami telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Teman-teman, kalau tadi di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 itu dikatakan bahwa ada penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah ya yang menguasai gitu teman-teman. Di sini kita diingatkan bahwa Tuhan kita yang kita sembah sampai dengan hari ini, Dia adalah kepala dari semua pemerintah, kepala dari semua penguasa, kepala dari semua apapun, teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut, ya. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa di atas segala-segalanya, ya kan. Mau ada roh-roh jahat atau apapun yang berniat untuk mengganggu kita ataupun membuat kita jauh dari Tuhan, teman-teman. Mari kita gunakan doa dengan sebaik mungkin. Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Dan Tuhan mampu menjaga kita, mampu untuk melindungi kita, karena Tuhan punya otoritas yang terbesar dalam dunia ini, teman-teman. So, teman-teman, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini, mari dekatkan hubungan kita sama Tuhan. Mari kita semakin giat berdoa, teman-teman. Nggak cuma kalau makan dan mau tidur aja, kita doa. Tapi segala aktivitasmu, kamu sedang mengalami masalah hari ini, ataupun ada yang sedang kamu pergumulkan, ada yang sedang kamu ingini, berdoalah sama Tuhan, teman-teman. Ya, teman-teman, ketika kita menggunakan doa dengan baik, percayalah bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang berdampak, berbahagia, dan berpengharapan, teman-teman. Aku percaya kita semua sudah disiapkan rencana sangat baik sama Tuhan, masa depan yang baik, kita masih muda, ya. Kalau Tuhan izinkan kita punya perjalanan hidup yang panjang, Tuhan sudah siapkan sebuah rencana yang indah, dan percayalah, tugas kita adalah melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Jangan meninggalkan Tuhan, komunikasi sama Tuhan, ya. Terus setia sama Tuhan sampai pada akhirnya, ya. Teman-teman, sharing firman Tuhannya nggak perpanjang, ya, biarlah itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita, teman-teman. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat aku secara pribadi, karena untuk menjadi konsisten berdoa itu nggak gampang, teman-teman. Bener. Mungkin kita bisa rajin 1 hari, 2 hari, 3 hari rajin. Seberapa lama kita bisa rajin? Bisa 1 minggu rajin, bisa 1 bulan rajin, 1 tahun, atau sampai kapanpun kita rajin menjaga hubungan doa kita itu nggak gampang, teman-teman. Tetapi tidak gampang bukan berarti nggak bisa, teman-teman. Dan aku percaya setiap dari kita, siapapun kita, ya umur berapapun kita bisa, teman-teman. Karena kita mau, kita punya kerinduan sama Tuhan untuk kita terus jaga hubungan kita sama Tuhan, percayalah kita semua bisa kok. Gitu. Oke, puji nama Tuhan. Aku tidak berpanjang lagi. Yuk, mari sebelumnya kita akan berdoa dulu ya, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Yuk, sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala firman yang Kau sudah berikan bagi setiap hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami sungguh melihat satu kebaikan Tuhan lagi di dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memberikan sebuah berkat bagi setiap hidup kami, yaitu adalah doa, ya Tuhan. Biarlah kami boleh mempergunakan setiap doa ini dengan baik. Kami menjaga hubungan kami dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya kami mengandalkan Tuhan, dan juga Tuhan yang menjadi pemimpin dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala
penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Kau masih memelihara kami, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, aktivitas sekolah kami, aktivitas kuliah kami, aktivitas pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mungkin berada dalam setiap kami, mungkin masih ada masalah, masih ada tantangan hidup, pergumulan yang sedang kami hadapi masing-masing Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya Tuhan. Dengan bersyukur, apapun yang kami alami pada hari ini, kami percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.